Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cindy House Lovers. Penasaran gak sih siapa yang menyerang Pak penjaga gedung Cindy? Dan siapa yang menyerang wanita ini ya? Dan siapa yang merusak gedung rumah Cindy ini sampai retak teman-teman? Oke, langsung aja yuk. Dan suatu malam ada pria yang kayak mabok gitu teman-teman. Terus tiba-tiba tuh dia kayak denger suara aneh gitu. Dan ternyata pas dia menengok ke belakang ada monster yang sangat besar. Tentu saja dia kaget dan monster itu pun lari menuju gedung Cindy dan menyerang Pak penjaga gedung Cindy yang ingin menutup pintu gerbang rumah Cindy. Dan tentu saja Pak penjaga pingsan dan kaget. Keesokan harinya, Hyunwoo, Hari, dan Duri ingin berangkat ke sekolah. Jadi Hari sama Hyunwoo itu kelihatan ngantuk gitu ya teman-teman. Terus mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu sama Duri. Dan kayak Hyunwoo nanya kayak Hari kenapa gitu ya teman-teman. Dan saat mereka keluar dari lift, mereka menuju pintu gerbang rumah Cindy dan mereka kaget. Ternyata gedung rumah Cindy itu tuh pintunya rusak teman-teman, dan ada retakan-retakan aneh. Dan mereka pun merasa ada anehan gitu ya teman-teman. Setelah itu Yunwoo mengecek jam di ponselnya dan ternyata mereka itu sudah kesiangan berangkat sekolah teman-teman. Akhirnya mereka bergegas. Saat di sekolah tentu saja dong, siapa yang gak disukain sama Leon? Maksudnya Leon itu selalu disukain ya teman-teman, lebih disukain daripada Kang Lim. Nah terus Leon sama Hari itu kayak ngomong gitu ya teman-teman. Ngomong apa ya mereka, aku juga nggak tahu. Nah setelah itu tuh mereka kayak ngomongin Kang Lim gitu teman-teman. Terus Hari tentu saja pipinya merah dan Hari mulai aneh, bagaimana kau tak bisa tahu tentang Kang Lim? Seperti itu teman-teman. Setelah itu Leon mengomongkan sesuatu kepada Hari teman-teman, dan pun kayak nyombongin diri atau apa gitu ya teman-teman. Terus Hari tuh pusing, jadinya pusing liatnya, udah nggak pipinya merah lagi. Terus saya mengingat pada waktu itu dia ingin membinasakan Kang Lim ya teman-teman. Jadi itu kayak membinasakan itu kayak bunuh Kang Lim gitu ya teman-teman. Dan saat Hari Yunwoo Dori pulang ke sekolah, ternyata pintu itu masih rusak. Dan setelah itu Hyunwoo menemukan sebuah anjing kecil yang imut ya teman-teman. Sebenarnya apa sih anjing itu? Apakah dia makhluk yang menyerang gedung rumah Cindy itu atau bukan teman-teman? Nah jadi Hyunwoo ini pengen ngambil si itu, jadi namanya tuh abis itu nanti dikasih namanya Leo. Jadi namanya tuh Leo teman-teman. Abis itu Hyunwoo tuh ngambil Leo teman-teman. Dan Hyunwoo itu nanti akan menjaga Leo dengan baik ya teman-teman. Terus Hyunwoo tuh kayak kasihan gitu sama Leo teman-teman. Terus Hyunwoo tuh lagi mikirin nama baru buat si serigala itu, anjing itu. Nah terus jadi tuh dia memikirkan nama yang cocok untuknya, yaitu namanya itu adalah Leo. Tentu saja Leo itu sangat senang diberi nama itu teman-teman. Tiba-tiba Hyunwoo dipanggil oleh ibunya teman-teman. Setelah itu Hari dan Dori mengecek di ruangan Shinbi tuh nggak ada Shinbi. Terus Shinbi tuh kayak pindah ke tempat
sesuatu tempat ya teman-teman, dan melihat keadaan Kang Lim yang sedang kayak kemasukan aura misterius itu. Dan pada saat malam pun tiba, perempuan ini keluar dari lift dan ingin menuju rumahnya teman-teman. Tiba-tiba Leo tuh pergi entah kenapa, dan ternyata Leo itu adalah serigala berkepala 3 teman-teman, monster serigala berkepala 3. Terus ada monster yang menyerang wanita tadi ya teman-teman. Terus Hyunwoo itu sedih gitu, kok Leo nggak ada gitu ya teman-teman. Habis itu Hari Duri tuh kayak ngeliat ibu-ibu ngobrol gitu teman-teman. Nah, ibu ini adalah salah satu ibu dari anak yang wanita kemarin yang dituin ya teman-teman. Tuh. Bukan anaknya tapi tetangganya teman-teman. Itu dia monsternya. Kira-kira monster apa ya teman-teman? Apakah monster itu besar sekali? Nah, di sisi lain, Hari dan Duri itu kayak ngebangunin Shinbi dan marah-marahin, kenapa kemarin kamu gak ada gitu. Ya pokoknya marah-marah gitulah teman-teman tentang Shinbi kemarin gak ada gitu. Dan terus Hari bertanya, makhluk apakah yang telah merusak gedung-gedung Shinbi ini teman-teman. Dan si Shinbi itu kayak nyium bau-bau makhluk gitu teman-teman. Nah, terus dia nggak tahu nama makhluknya teman-teman. Di sisi lain, Hyunwoo tentu saja mencari Leo ya teman-teman. Nah, akhirnya Leo itu ketemu teman-teman. Hyunwoo itu sayang banget sama Leo teman-teman dan menjaganya dengan baik. Nah, terus Hari itu bertanya kenapa gitu ya teman-teman. Terus Hyunwoo menunjukkan Leo teman-teman, namanya adalah Leo, kata Hyunwoo. Kata Shinbi mungkin kayak ada keanehan tentang Leo ya teman-teman. Ada keanehan di gedung Shinbi juga. Terus dia bilang tuh ada keanehan juga pada Leo teman-teman. Jadi Hyunwoo itu marah ya teman-teman. Leo itu baik katanya. Gitu teman-teman. Kata Hari, kami bukan mau ingin kayak apa gitu ya teman-teman. Terus Hyunwoo menjaga Leo dengan baik, dielus-elusnya. Tiba-tiba ibunya Hyunwoo tuh datang teman-teman dan melihat anjing kecil yang bernama Leo itu teman-teman. Tentu saja ibunya Hyunwoo itu marah teman-teman karena kayak melihara tanpa izinan dari ibunya. Ibunya itu hampir saja pengen ngebuang si Leo ini teman-teman. Terus ibunya mengasih syarat agar Hyunwoo menjaganya dengan baik kalau mau memeliharanya. Dan tentu saja Hyunwoo senang dan dia memenuhi syarat itu. Di sisi lain, Hyunwoo tuh sedang tidur teman-teman. Tentu saja Leo beraksi pada malam hari teman-teman. Hyunwoo mencari Leo ya teman-teman. Dan tiba-tiba dia melihat monster besar sekali teman-teman. Besarnya sekitar berapa ya teman-teman, pokoknya besar banget deh. Terus dia ngeliat Leo teman-teman. Nah, dia seneng banget dia ketemu Leo. Dan tiba-tiba Leo berubah menjadi serigala berkepala 3. Tentu saja Hyunwoo kaget dan ketakutan ya teman-teman. Lalu Hari dan Shinbi itu mendengar suara sesuatu gitu teman-teman. Dan Hari dari Shinbi pun melihat kejadian itu. Dan ternyata kirain Hyunwoo itu dia mau diserang. Ternyata yang mau diserang adalah makhluk itu teman-teman. Jadi Leo ini baik ya teman-teman. Nah, kalau Leo ini tuh kalau udah kayak gigit makhluk itu jadi lemah. Tiba-tiba
Leon itu datang ya teman-teman. Shinbi menceritakan sesuatu yang terjadi di gedung rumah Shinbi ya teman-teman. Jadi kayak ada dua makhluk monster yang saling berantem. Di sisi lain mereka sedang berjalan di lorong rumah Shinbi dan ingin mencari makhluk itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu. Tentu saja itu makhluk yang besar sekali. Nah, Hyunwoo sangat menyayangi si Leo teman-teman. Nah, Leon mengejar dan mengeluarkan kartu safir ya teman-teman. Dan setelah itu pun kena ke tubuh makhluk itu. Dan terus tiba-tiba tuh kayak ada makhluk tengkorak gitu ya teman-teman di dalamnya. Aku juga nggak tahu, itu kayaknya aura misterius teman-teman. Nah, ini makhluk ini tuh pokoknya kayak ngeracunin rumah Shinbi biar semua orang tuh jadi tidur teman-teman. Mau yang berdiri, mau yang duduk, mau yang tiduran. Jadi Leo kayak ngebangunin si Hyunwoo ya teman-teman. Terus akhirnya Leo pergi. Si Hyunwoo itu takut kalau Leo itu terjadi apa-apa pada Leo. Dan akhirnya peperangan pun terjadi ya teman-teman. Si serigala berkepala 3 terus saja menyerang dan si monster besar itu makhluk. Nah, terus saja diserang tapi tidak kalah-kalah ya teman-teman. Makhluk ini tuh sangat kuat. Hyunwoo ngelindungin si Leo ya teman-teman. Tapi Hyunwoo malah dilempar sama makhluk itu. Tentu saja langsung ngigigit si Leo itu teman-teman ya. Peperangan ini pun memanas teman-teman. Dan mereka berempat ini mendengar suara sesuatu lalu melihat kejadian ini. Setelah itu ternyata ada banyak aura hitam teman-teman di dalam tubuhnya ini. Tuh, itu namanya aura hitam teman-teman. Nah, setelah itu mereka kaget dan mereka mengeluarkan kekuatan Shinbi. Pertama Shinbi dulu ya teman-teman. Shinbi itu mengikat kakinya si makhluk gede ini. Terus giliran Hari dia itu mengeluarkan makhluk tatapan kegelapan teman-teman. Udah ada yang tahu belum ini makhluk tatapan kegelapan ya teman-teman? Langsung deh mereka menyerang. Setelah itu tiba-tiba tuh kayak dihisap gitu teman-teman energinya. Terus ada kartu safir punya Leon. Tiba-tiba ikatan dari Shinbi itu lepas teman-teman. Jadi dia bisa itu teman-teman terlindungi, maksudnya menang gitu, memantulkan kekuatan si Leon. Dan dia pun mulai menyerang. Tiba-tiba Hyunwoo itu mau diserang dengan itunya teman-teman, panahnya dari makhluk itu. Tiba-tiba ada Leo yang melindungi Hyunwoo ya teman-teman. Leo juga sayang kepada Hyunwoo ya teman-teman, bukan Hyunwoo doang yang sayang kepada Leo teman-teman. Nah, tentu saja Hyunwoo menangis karena Leo itu tuh kena panahnya itu teman-teman. Terus Hari ngelindungin gitu teman-teman. Nah, tiba-tiba ada siapa ini? Tentu saja Kang Lim dengan kekuatan barunya teman-teman. Nah, Hari pun kaget bahwa ada Kang Lim di sini. Jadi kayak nanyain gitu, kapan Kang Lim datang gitu teman-teman. Nah, setelah itu pun Kang Lim menyerang makhluk ini. Kang Lim mempunyai pedang baru yang sangat kuat teman-teman. Pedang barunya ini tuh kayak ada kekuatan itunya teman-teman ya. Nah, sekarang Kang Lim sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Nah, Kang Lim pun mengeluarkan kekuatan barunya dan menyerang makhluk itu.
Setelah itu Kang Lim mengganti kekuatannya dengan kekuatan yang lain teman-teman untuk menusuk si makhluk itu. Langsung Kang Lim meluncurkan pedang itu ke tanah dan menusuk makhluk besar itu teman-teman. Dori pun senang karena udah ada yang nolongin, yaitu Kang Lim. Hari pun bengong ya teman-teman, dan pipinya mulai merah teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman. Nah, perdebatan antara Leon dan Kang Lim teman-teman. Setelah itu Yunwoo pun nangis teman-teman, dan Leo itu udah lemes banget, lemah ya teman-teman. Jadi Yunwoo tuh nangis. Jadi Leo itu udah mati teman-teman. Jadi tentu saja Yunwoo sedih banget. Terus mereka mengubur Leo ya teman-teman. Bukan ke kuburan tapi mengubur Leo teman-teman. Saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang datang dan memunculkan cahaya warna hijau di pohonnya. Tetapi itu tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba Yunwoo mendengar suara gugukan gitu ya teman-teman. Dia pikir itu bukan Leo teman-teman. Nah jadi dia tuh kabur aja teman-teman. Terus tiba-tiba dia dengar suara yang biasa disebutkan oleh Leo ya teman-teman, disuarakan oleh Leo teman-teman. Jadi Yunwoo mendapatkan kembali Leo teman-teman. Akhirnya cerita ini pun selesai. Komen di bawah ya, video apa lagi yang aku upload. Cuplikan Shinbi season 2 lagi kah? Boleh kok. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tombol loncengnya ya teman-teman. Dadah.